Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim ilahi anta maksudi warida kamalubi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budan siwa wa huwa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Oke teman-teman, kali ini masih kita membahas tentang Yemen ya, Yaman, klan Ba'alawi. Jadi banyak terpikir ya kita semua ini tentang para habaib klan Ba'alawi yang selama ini mengklaim membelokkan sejarah dan bermacam-macam lah. Contoh klaim bahwa Pulau Jawa pintunya Tarim, terus membelokkan sejarah, makam-makam palsu dan banyak lagi. Dan perilaku mereka yang banyak mencaci maki, bahkan berzinah, meminta menjinahi istri jemaahnya sendiri. Banyak. Karena mereka orang-orang yang merasa diri mereka itu sudah mulia, sudah suci ya, dengan dalil yang mereka keluarkan bahwa anak keturunan Nabi itu disucikan sama Allah, kata mereka. Jadi judul kita sebenarnya kali ini adalah Indonesia mau dijadikan negeri Yaman. Dasarnya apa? Dasar pemikiran kita itu adalah banyaknya klaim-klaim mereka, pembelokan sejarah, makam-makam keramat dibuat banyak makam para habaib, dan bahkan kitab yang selalu mereka sampaikan kepada umat, pada masyarakat, pada manusia itu kitab-kitab karangan habaib. Semua kitab karangan habaib. Sehingga mereka memalingkan Quran dan sunnah. Padahal Rasulullah sudah bilang supaya manusia ini tidak tersesat, supaya orang-orang beragama tidak tersesat. Berpedomanlah kamu kepada dua pusaka yang kutinggalkan, Quran dan sunnah. Jadi di satu hadis lagi Rasulullah menyampaikan, berpedomanlah kamu kedua pusaka agar kamu tidak sesat, yaitu Quran dan keturunanku. Dan kita percaya itu, yakin kita itu bahwa kita harus berpedoman kepada Quran dan keturunannya Nabi. Permasalahannya siapa keturunannya, itulah dasarnya. Sehingga seolah-olah ya, negeri ini macam milik mereka. Mereka suka-suka hati di negeri ini. Yang mencaci maki presiden yang terpilih, siapapun presiden terpilih dicaci maki sama mereka. Yang menjinahi istri jemaahnya, yang meminta istri jemaahnya memintai uang. Kalau di Medan namanya nando. Nando atau pungli namanya. Itu dilakukan oleh mereka gitu. Jadi dengan klaim-klaim mereka yang mereka merasa diri mereka tuh mulia, merasa diri mereka tuh ada darah Rasulullah, sehingga negeri Indonesia ini, negara yang kita cintai ini, seolah-olah milik mereka. Semua aturan mau pakai aturan mereka. Bahkan mereka mengkambing hitamkan negara-negara lain. Ini sebenarnya tipu daya setan ya, tipu daya setan. Agar kita lupa bahwa mereka tuh sebenarnya bukan keturunan Nabi Muhammad. Mau berdasarkan apapun, ilmiah, kajian ilmu hakiki, mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Dan ini sangat berbahaya sebenarnya ya, dari dulu ini berbahaya. Indonesia itu tidak bisa maju, ulah mereka gitu. Dan mereka selalu menyalahkan pemerintah. Yang salah itu pemimpinnya katanya. Benar, pemimpin itu salah. Salahnya di mana? Tidak menindak tegas mereka gitu loh. Pemimpin negara ini salah, memang salah pemimpin negara ini. Karena tidak menindak, menyikapi mereka yang selama ini menipu bangsa ini, menipu negara ini, menipu rakyat Indonesia. Mereka seperti itu gitu.
Ada yang bermukanya semacam muka malaikat, yang seolah-olah dialah akhlak yang paling bagus, paling penipu. Banyak. Nah, ini mencaci maki, banyak, semuanya banyak. Berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan fakta yang mereka sekarang ada yang dipenjara gara-gara apa? Menjinahi, mencabuli. Itu banyak loh. Dan kita di sini harus membuka akal sehat kita, harus berpikir gitu. Kok keturunan Nabi itu seperti itu? Nah, inilah yang perlu kita renungkan. Bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Mau berdasarkan apapun itu, mau pakai kitab hantu blau pun mereka sampaikan, mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Mereka klaim itu bahwa Jawa itu pintunya Tarim. Mereka bawakan adat budaya Tarim, budaya Yaman. Mereka bawakan agar di Indonesia ini berubah aturannya. Jadi aturan-aturan Yaman, aturan-aturan yang mereka perbuat, agar nih manusia ini saling mencaci maki, saling suka hobinya berdusta. Itu yang mereka contohkan sebenarnya. Mereka tuh nggak bisa hidup tanpa gelar Habib. Nggak bisa hidup mereka, karena mereka nggak punya ilmu. Mereka nggak siap hidup miskin. Itu faktanya loh. Iya, kalau mau bukti, cobalah suruh mereka ke Yaman sana. Pergilah mereka ke Yaman sana. Mampu nggak mereka? Mereka nggak mampu. Mereka takut mereka miskin. Mulut mereka mengatakan bahwa kami hanya takut kepada Allah. Coba suruh mereka miskin, berani nggak? Nggak mau mereka. Kenapa? Gitu? Karena cara mereka untuk memperkaya diri itu dengan cara berdusta. Dengan cara berdusta. Contohnya melelang-lelang, membuat air bekas minum mereka dilelang, bekas makanan mereka dilelang, bekas sorban mereka dilelang, bekas sempak mereka lelang. Bisa jadi nanti suatu saat jembut mereka lelang. Dan itulah realitas sebenarnya. Ini berbahaya. Negara kita ini sudah dalam keadaan berbahaya ketika pemimpin negara tidak menindak tegas mereka gitu. Nggak akan bisa maju kita. Inilah yang terjadi ketika dibiarkan. Padahal logika loh, emangnya siapa mereka? Mau anak Tuhan pun mereka bilang kita nggak peduli. Mau cucu Nabi pun kita nggak peduli. Kenapa gitu? Karena mereka cuma di mulut, mereka cuma mendoktrin. Nggak ada dasar Quran dan Sunnah, Quran dan keturunan nggak ada. Manusia ini kan supaya tidak tersesat, kata Rasul, harus berpedoman kepada Quran dan Sunnah, atau Quran dan keturunanku. Quran itu perkataan kalamnya Allah. Memang Allah berkata-kata. Kalau dilihat di dalam kitab tidak ada. Kalau di dalam Quran tidak ada yang menjelaskan bahwa mereka itu keturunan Nabi Muhammad di dalam Quran. Kalau Sunnah, mereka tidak pernah bisa mencontohnya Nabi. Nggak bisa mereka. Kalau cuma perkara apa yang dibuat Nabi secara zahir, jangankan mereka, pengemis juga bisa, ustadz biasa juga bisa mencontohnya. Orang biasa juga bisa kerapian Nabi Muhammad, kebersihan Nabi Muhammad, cara berbicara Nabi Muhammad. Bisa. Yang dapat dilihat, bisa dicontoh, bisa juga ditiru. Tapi apa yang dalam hati Nabi Muhammad, mereka tahu tidak. Mereka tidak dapat mencontohkannya. Sama seperti dalam surah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam dirinya itu ada rasul, ada suri toladan, dan di rasul ada suri toladan yang bisa dijadikan contoh, yang dia banyak-banyak mengingat Allah, bukan banyak-banyak mencaci maki, bukan banyak-banyak berdusta, bukan banyak-banyak membuat makam palsu, bukan banyak-banyak menzinai istri jemaah, kan? Nah itu sudah jelas loh. Banyak lagi penentangan mereka terhadap Allah. Penentangan mereka terhadap Allah adalah salah satunya la ikrah itu din.
Tidak ada paksaan dalam agama. Mereka memaksa. Mereka memaksa agar mereka itu dicintai, agar mereka itu dimuliakan. Itu paksaan namanya. Mereka menentang Allah. Orang yang menentang Allah itu orang kafir. Ada lagi, ada. Al-Hujurat 13. Semua manusia sama, baik laki-laki maupun perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, semuanya mulia. Yang paling mulia di antara kamu orang yang bertakwa. Itu mereka tentang gitu. Mereka menganggap diri mereka yang mulia gitu, yang suci mereka gitu. Itu menentang Allah. Dan itu mereka orang-orang kafir. Jadi mereka paksakan agar di Indonesia ini mengikuti aturan-aturan mereka, cara-cara mereka, memuliakan mereka, buat mencintai mereka. Jadi kita sudah tahu gitu bahwa mereka ini mau membuat Indonesia itu seperti Yaman, membuat Indonesia menjadi negeri Yaman. No, tidak bisa. Kawan Balawi itu kawan sampah, kawan orang-orang kafir. Itulah sebenarnya tujuan mereka. Mereka ingin kekuasaan, mereka ingin berkuasa di Indonesia. Kita boleh lihat rekam jejak mereka. Mana ada ajaran Nabi Muhammad itu mencaci maki, menghina. Mana ada? Bahkan di setiap acara maulid mereka meminta uang atas nama Nabi Muhammad. Itu memfitnah Nabi namanya. Penistaan agama namanya. Itulah ajaran Nabi. Nabi Muhammad kalau minta langsung Nabi Muhammad minta sama Allah karena sudah berjumpa. Banyak lagi. Mereka doktrin rakyat Indonesia berdasarkan apa? Bukan berdasarkan Quran, berdasarkan mimpi. Mereka ceritakan bahwa mereka itu mimpi Rasulullah. Mereka ceritakan bahwa mereka itu mimpi Rasulullah. Itu bukan pedoman umat Islam. Oke teman-teman, berhubung hujan deras. Sekian, terima kasih. Mohon maaf dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.